Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang cara melakukan analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan menggunakan RStudio. Pertama-tama, jalankan dulu software RStudio-nya. Di sini saya akan mengambil data yang saya simpan di dalam folder analisa, di mana folder analisa berada di folder dokumen. Data saya simpan pada file aslinya, yaitu file Excel, sehingga untuk mengimport datanya pertama-tama kita harus menjalankan library readxl. Library readxl seperti ini. Kemudian kita enter. Setelah library-nya jalan, baru kita simpan datanya, kita import datanya, kemudian kita simpan ke dalam data frame. Misalnya kita buat data frame, kita simpan dengan nama df, kemudian sama dengan, kita jalankan fungsi importnya, yaitu readxl kutip 2, kemudian cacing. Cacing ini artinya, kalau di Mac ini artinya folder home, sehingga karena karena folder dokumen ini terletak di dalam folder home. Slash, kemudian dokumen, harus sama ya penulisan ini dengan ini, dokumen slash analisa slash, baru nama filenya data titik xlsx. Kalau sudah, kita tekan enter. File berhasil kita import. Di sini sudah muncul data frame yang berisi data dari hasil import data.xl. Kita buka. Cara bukanya tinggal kita klik saja. Ini terbuka. Di sini ada 3 variabel, kemudian ada 1 variabel y. Sekarang kita akan melakukan analisa dari data ini. Di sini saya akan melihat atau ingin melakukan regresi untuk melihat seberapa pengaruh variabel x terhadap variabel y. Untuk melakukan regresi, kita akan menggunakan fungsi lm, dan hasil regresi kita simpan ke dalam satu data frame, anggap saja model. Kita buat model, kemudian sama dengan lm. Di dalam fungsi lm, untuk melakukan regresi, variabel y kita buat di depan, df, kemudian $y, kemudian kita cacing, baru df $x1. Jika variabel x-nya lebih dari 1, kita gunakan tambah seperti ini atau plus. Kemudian df $x2 plus df $x3.
df ini adalah data frame tadi yang berisi data-data, kemudian y, x1, x2, x3 ini adalah nama dari variabel yang ada dalam data kita. Kalau sudah, selanjutnya kita tekan enter. Di sini muncul data frame model. Data frame model ini berisi hasil regresi yang telah kita lakukan, yaitu antara variabel dependent, kemudian ada 3 variabel independent. Sebelum kita melihat hasil dari analisa regresi, atau sebelum kita melakukan interpretasi dari analisa regresi, kita lakukan dulu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita akan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah ketikkan perintah ks tes, kemudian model $residual. Jadi yang akan kita lakukan uji normalitasnya adalah hasil residual dari regresi yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian koma ECDF dalam kurung, kita ketikkan lagi, ini kita copy saja biar cepat. Paste, setelah itu kita enter. Ini adalah hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Di sini nilai p-value-nya adalah 1. Berdasarkan dasar teori atau syarat dari uji normalitas adalah jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 berarti normal. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 berarti data tidak normal. Kalau kita lihat dari hasil uji normalitas ini, kita lihat nilai p-value-nya adalah 1, yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi yang kita lakukan berdistribusi normal. Selanjutnya kita lakukan uji multikolinearitas dengan metode tolerance. Untuk melakukan uji multikolinearitas di R, kita membutuhkan package OLSRR. Sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi dulu package OLSRR. Perintahnya adalah install package OLSRR. Kita tekan enter. Ini jika muncul seperti ini, kita pilih no saja. Sebenarnya saya sudah menginstal, makanya muncul perintah tadi atau pesan tadi. Ini menandakan bahwa proses instalasi paket OLSRR telah berhasil. Selanjutnya kita jalankan library OLSRR dengan mengetik perintah library OLSRR, dan enter. Library-nya sudah jalan. Sekarang kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan metode tolerance. Silakan diketik fungsinya atau perintahnya OL, kemudian
Fifth tool. Kemudian kita ketik model. Ingat ya, model ini adalah model regresi yang kita buat tadi. Yang ini. Namanya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau saya membuatnya dengan nama data frame model. Kemudian kita enter. Di sini ditampilkan hasil dari uji multikolinearitasnya. Dasar teorinya, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Jika kita lihat, di sini diketahui bahwa nilai toleransinya di atas 0,1. Hampir semua variabel independennya memiliki nilai toleransi di atas 0,1. Dan nilai VIF-nya adalah di bawah 10. Kesimpulannya, dari hasil analisis diketahui nilai toleransi X1 adalah 0,190 sekian, X2-nya 0,194 sekian, X3 0,949 sekian. Sedangkan nilai VIF untuk X1 adalah 5,245 sekian, X2 5,140 sekian, X3 1,053 sekian. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai toleransi X lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Selanjutnya, kita lakukan uji asumsi klasik ketiga, yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Untuk melakukan uji autokorelasi, kita membutuhkan package LMTest. Caranya, kita install terlebih dahulu package LMTest. Teman-teman bisa mengikuti perintahnya seperti yang saya buat, yaitu install.package LMTest. Kemudian kita tekan enter. Software R akan melakukan instalasi. Oke, kalau sudah, kita jalankan package-nya dengan cara mengetikkan library, kemudian lmtest. Tekan enter. Library-nya sudah jalan. Untuk melakukan pengujian Durbin-Watson, kita menggunakan perintah dwtest. Kemudian kita lakukan tes terhadap hasil regresi kita tadi. Kita simpan di model. Kemudian enter. Di sini ditampilkan nilai dari uji Durbin-Watson-nya, yaitu dengan p-value 0,08538. Dasar teori atau syaratnya,
Jika nilai p-value di atas 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Dari hasil pengujian ini, diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,08538, yang artinya nilai ini lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Uji keempat dari asumsi klasik adalah uji heterokedastisitas. Ini merupakan uji asumsi untuk menunjukkan variasi nilai residual yang harus homogen atau sama. Di sini kita akan menggunakan Brugh-Pagan test. Untuk melakukan uji Brugh-Pagan test, kita menggunakan package LM test. Tadi sudah kita jalankan package LM testnya. Sekarang tinggal kita lakukan pengujian. Caranya adalah dengan perintah bp test. Kemudian model regresinya, kemudian kita tekan enter. Di sini sudah muncul hasil Brugh-Pagan testnya, yaitu dengan p-value 0,5412. Dasar teorinya, jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil pengujian ini, nilai p-value-nya adalah 0,512, yang artinya lebih besar dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas. Uji asumsi klasik telah selesai. Selanjutnya, kita melakukan pembahasan tentang hasil dari regresi linear. Untuk melihat hasil dari regresi linearnya, kita menggunakan perintah summary, kemudian model. Model adalah tempat menyimpan hasil regresi yang kita buat tadi. Selanjutnya kita tekan enter. Di sini teman-teman bisa melihat kesimpulan dari hasil regresi. Di atas dijelaskan bahwa formulanya adalah variabel dependent dengan 3 variabel independen. Melihat pengaruh dari variabel dependent terhadap ketiga variabel independennya. Kemudian di sini ditampilkan hasil nilai residualnya, nilai minimumnya, kemudian nilai maksimum, nilai tengahnya, dan first quarter dan 3 quarternya. Untuk interpretasi dari hasil regresi ini, dasar teorinya adalah jika nilai signifikansi atau yang bagian ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen atau variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependent atau variabel Y. Kesimpulan dari hasil regresi yang telah kita lakukan, diketahui bahwa nilai hasil ujinya untuk variabel X1
adalah 0,00491, yang artinya nilai ini di bawah nilai alfa atau di bawah 0,05, yang artinya variabel X1 signifikan berpengaruh terhadap Y. Kemudian untuk variabel X2 nilai signifikansinya adalah 0,530, yang artinya ini lebih besar dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak signifikan berpengaruh terhadap Y, karena nilainya lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel X3, nilai signifikansi dari hasil regresi adalah 0,00029. Saya ulangi, nilai signifikansi dari variabel X3 adalah 0,00029, yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 signifikan berpengaruh terhadap variabel Y, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa. Selanjutnya, kita akan melihat apakah keseluruhan variabel ini memiliki signifikansi secara bersama-sama atau secara simultan. Caranya kita harus melihat nilai F-nya. Di sini, nilai F dan p-value-nya. Di sini diperlihatkan bahwa nilai p-value adalah 1,818E minus 09. Ini artinya dia nilainya 0,00000 sekian. Artinya nilai ini di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nilai p-value dari F statik adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel X1, X2, X3 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kalau kita lihat satu-satu, tadi variabel X2 tidak signifikan berpengaruh, sedangkan variabel X1 dan X3 signifikan berpengaruh. Namun, jika berdasarkan hasil F statik, keseluruhan variabel ini jika digabungkan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Lalu seberapa besar sih pengaruh dari variabel independen ini terhadap variabel dependen? Kita lihat nilai dari R squared-nya. Di sini dihasilkan bahwa nilainya adalah 0,7844, yang artinya jika dikalikan 100%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 78,44%. Jadi pengaruhnya adalah sebesar 78,44%. Demikianlah
video tentang analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik dengan RStudio. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian untuk melakukan analisa data menggunakan RStudio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jika bermanfaat, silakan di-share. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.